tantangannya hanya di waktu aja lah, gimana bagi waktu. Tapi saya rasa masih bisa lah dihandle. Untuk semua, yang pertama dari tim kampanye nasional, targetnya kita pasti memenangkan Pak Jokowi lagi untuk periode kedua sebagai sebagai Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional. Sebagai Ketua Umum PKPI, targetnya semoga bisa menambah suara PKPI yang tadinya 1,2 juta, mungkin paling tidak menjadi 4 juta ya, 4 atau 5 juta lah gitu. Dan sebagai staf khusus Presiden, targetnya bisa menyelesaikan amanat ini sampai hari-hari terakhir, gitu aja. Saya bertemu Pak Jokowi waktu itu masih wali kota Solo. Setelah berapa kali pertemuan, saya dengar beliau mau mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Jadi saya pikir, wah, kok saat itu orang-orang masih banyak yang belum percaya bahwa wali kota Solo ini memang waktu itu belum terkenal, tapi banyak yang meragukan bahwa beliau bisa menjadi gubernur di DKI, karena waktu itu lawannya juga nggak mudah ya, lawannya itu Foke yang sudah puluhan tahun menghabiskan karirnya di Jakarta. Tapi saya yakin waktu itu Pak Jokowi pasti bisa menang karena beliau punya visi dan misi yang jelas, program-program yang jelas, dan orangnya pun juga orang yang baik, nggak macem-macem. Jadi pada saat itu 2012 saya memutuskan untuk menjadi relawan Pak Jokowi 2012, dan 2014 beliau mau mencalonkan diri jadi presiden. Wah, bingung juga karena waktu itu tahun 2013 kepopuleran beliau popularitasnya masih kalah dari Rhoma Irama. Oh ya? Ya, berdasarkan survei waktu itu. Tapi saya pikir Pak Jokowi pasti mampu dan bisa terpilih karena dengan sepak terjang yang sudah tidak diragukan lagi, saya pikir Indonesia akan menjadi lebih baik kalau dipimpin oleh seorang Joko Widodo. Jadi 2014 saya mendirikan organisasi relawan namanya Kawan Jokowi. Waktu itu saya ketua umumnya. Dan 2018 sekarang saya menjadi ketua umum PKPI, juga mendukung pencalonan Pak Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Jadi kalau ditanya lagi tadi kenapa terjun ke politik, mungkin jawabannya ya karena saya mengenal figur Joko Widodo ini yang saya usung dari awal, dari sejak 2012, sejak dari wali kota menjadi gubernur dan gubernur jadi presiden gitu. Ya lumayan kecil-kecilan ada, tapi memang kalau awalnya saya ini kan suka hobi musik, jadi kalau nggak ada kerjaan sebenarnya bukannya bisnis tapi lebih bermusik. Main alat musik apa tuh? Main alat musik gitar gitu. Ya? Kalau politikus yang saya kagumi mungkin salah ya, bisa dibilang Pak Jokowi ya, karena menurut saya itu juga udah sesuai dengan yang saya gambarkan tadi ya, bahwa Pak Jokowi mungkin setiap hari sekarang pakaiannya nyantai-nyantai aja, tapi ketika beliau kerja serius gitu. Jadi dalam hal fashionnya kelihatan nyantai, tapi dalam hal pekerjaan itu dilakukan dengan serius. Jadi nggak perlulah Anda harus berpakaian resmi serius, pakai jas, pakai dasi tiap hari, tapi giliran suruh kerja janji jam 7 datang 9.30 gitu. Itu kan sudah bertolak belakang dengan penampilan gitu, kurang lebih.
mungkin image politik nggak positif karena banyak politisinya yang membuat politik itu menjadi negatif gitu. Pada politik itu sendiri menurut saya adalah hal yang sangat positif ya. Seperti saya bilang tadi, politik itu kan adalah pengabdian. Bagaimana Anda melayani masyarakat, kan kuncinya hanya itu, untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi yang disalahgunakan, politik itu digunakan untuk mendapat kekuasaan, dan ketika mendapat kekuasaan, politisi itu menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi gitu. Padahal politik itu adalah kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, dan ketika kita dapat kekuasaan itu digunakan untuk menolong rakyat gitu, untuk menolong bangsa ini gitu. Jadi sebenarnya politik itu sendiri harus dilihat sebagai sesuatu yang positif, dan kita ini yang harus sama-sama menjaga bagaimana caranya agar politisi ini tidak menodai definisi politik itu gitu. Ya paling tidak pilih partai yang bersih, yang tokoh-tokohnya juga kelihatan bersih, nggak banyak tersangkut kasus. Tidak perlu cari kalau mau masuk ke politik berarti kan harus masuk ke partai ya. Iya betul. Tidak perlu cari partai yang besar-besar. Bukan itu salah satu determinan saya, tapi pilihnya lebih kepada tokoh-tokoh di partai itu, apakah tokoh-tokoh itu termasuk tokoh yang bersih atau enggak. Mungkin itu aja, sehingga perjuangannya pun juga di kapal itu atau di partai itu bisa berjuang bersama dengan kejujuran gitu, nggak saling tikung menikung, karena susah juga. Tak ada partai masuk tiba-tiba di dalamnya berantem sendiri, ada faksi ini faksi itu sikut menyikut gitu, suasananya udah nggak enak. Jadi pilih partai yang kira-kira lingkungannya nyaman dan nggak ada todong menodong atau sikut menyikut.